Insan muda, sudah siapkah kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat insan muda. Apa kabar? Kita bertemu kembali. Sudah siap untuk berjalan-jalan bersama kami di dunia gaib? Jika belum, segera persiapkan diri kamu insan muda, karena kami punya sesuatu yang spesial untuk malam hari ini. Insan muda, ingatkah kamu minggu lalu ketika kami mengajak kamu untuk sama-sama berinteraksi dengan arwah orang yang baru saja meninggal? Ternyata ada beberapa orang yang langsung datang dan mereka menceritakan hal-hal yang aneh yang mereka alami langsung setelah mengikuti langkah-langkah yang diberikan oleh kami. Ada di antara mereka yang benar-benar melihat arwah itu, tapi ada pula yang hanya bisa merasakannya. Yang paling menarik adalah pengalaman yang diceritakan oleh Kiki, seorang wanita yang tinggal di daerah Muhammad Toha. Setelah melakukan meditasi, Kiki berhasil bertemu dengan arwah kakaknya yang meninggal. Itulah salah satu kisah nyata yang dibawa oleh insan muda kepada kami. Minggu ini kita memiliki satu meditasi yang baru. Kali ini meditasi yang akan kita coba adalah untuk melihat aura atau cahaya diri kita dan juga cahaya dari semua hal yang ada di sekeliling kamu. Bisa jadi itu adalah aura orang yang ada di sekeliling kamu, ataupun aura yang muncul dari alam yang ada di sekeliling kamu. Atau mungkin juga kamu bisa melihat malaikat insan muda, karena mereka memang diciptakan Tuhan dari cahaya. Ingin tahu bagaimana caranya? Ikuti kami sekarang. Duduklah dengan posisi bersila. Tenangkan dirimu. Atur nafas perlahan dan teratur. Lalu kosongkan semua yang ada di alam pikir kamu. Buka matamu insan muda. Fokus dan konsentrasi untuk melihat ke depan. Dan jangan berkedip selama yang kamu mampu. Setelah itu, baru pejamkan mata. Siap insan muda? Dan ingat, jangan berkedip. Mulai dari sekarang.
Pejamkan matamu, insan muda, dan lihat apakah ada seberkas cahaya buram. Apabila jawabannya adalah iya, fokus pada cahaya tersebut hingga bentuknya berubah menjadi bulat menyerupai matahari. Lalu ikuti kemanapun arah cahaya itu bergerak. Ketika cahaya itu berhenti bergerak, maka itulah waktunya untuk kamu membuka kembali mata. Dan sekarang apa yang kamu lihat, insan muda? Bila kamu melihat cahaya, maka itulah warna aura dari dirimu. Selamat untuk yang sudah berhasil. Jika kamu terus melatihnya, insan muda, maka lama-kelamaan kamu akan bisa melihat setiap warna aura dari hal-hal yang ada di sekeliling kamu. Selain itu, kamu juga bisa mencoba meditasi ini berdua, agar kamu bisa saling melihat warna aura masing-masing. Untuk yang gagal, selamat mencoba di lain waktu. Tapi bersiaplah ketika apa yang kamu lihat bukanlah cahaya, melainkan sosok makhluk gaib. Itulah meditasi kita untuk malam hari ini. Dan sekarang ada 3 cerita yang sudah menanti untuk didengarkan malam Jumat ini, insan muda. Kencangkan volume radiomu, dan kita mulai dari sekarang. Tapi ingat, selalu saja seperti ini. Aku paling benci ketika ekstrakurikuler kabaret yang kubina akan menghadapi lomba. Pengerjaannya pasti mepet dan dikejar-kejar waktu, seperti malam ini. Aku, Fauzi, serta Dandi jadi harus menginap di sekolah untuk menyelesaikan mixingan kabaret kami. Untungnya kami mendapat izin untuk menggunakan ruangan produksi yang terletak di gedung sekolah bagian utara. Beberapa saat setelah sholat maghrib, kami bertiga berkumpul di depan gerbang sekolah. Sekolahku sendiri terletak di sebuah jalan utama di Bandung bagian utara. Setelah kami semua lengkap, kami berjalan masuk sekolah menuju ruang produksi. Sebelum ke ruang produksi, kami melewati deretan bangunan bertingkat. Tingkat bawah untuk kelas 2, sedangkan tingkat atas untuk kelas 3. Sambil aku berjalan, mataku menyusuri kelas-kelas itu. Tiba-tiba mataku tertuju pada satu kelas yang saat itu nampak berbeda dengan kelas lainnya. Ya, kelas 3 IPA 1. Lampunya
dibiarkan menyala, sementara kelas-kelas lain gelap gulita. Fauzi dan Dandi sepertinya sadar aku memperhatikan kelas 3 IPA 1. Mereka pun menghentikan langkah. Dan sambil menatap kelas itu, Fauzi kembali menceritakan mitos yang sudah sering kami dengar di sekolah ini. Mitos yang mengatakan kelas 3 IPA 1 adalah tempat berkumpul dan berpestanya semua jin di bangunan sekolahku. Itulah kenapa ruang kelas 3 IPA 1 tidak boleh dimatikan lampunya. Konon pernah ada seorang penjaga sekolah yang meninggal karena mematikan lampu kelas itu saat sekolah usai. Dan tanpa sadar, aku mulai merinding. Tiba-tiba saja, lampu kelas 3 IPA 1 itu mati. Lalu, sekitar 1 detik kemudian, menyala lagi. Spontan saja, kami bertiga langsung berlari sekencangnya menuju ruang produksi. Dan dalam sekejap, kami sampai ke ruang produksi. Nafas kami benar-benar tidak teratur. Tapi tidak tahu kenapa, kami bertiga malah tertawa-tawa. Mungkin karena merasa lucu melihat reaksi masing-masing yang ketakutan. Padahal bisa saja kan lampu neon di 3 IPA 1 tadi memang suka berkedip seperti itu. Emang pada dasarnya saja kami semua penakut. Lalu Dandi membuka kunci pintu ruang produksi. Ketika Dandi membuka pintunya, kami bisa merasakan seperti sedang banyak orang berkegiatan di ruang produksi. Dandi lalu menggapai saklar lampu yang terletak tidak jauh dari pintu. Lampu menyala. Kami semua menatap ke dalam ruangan. Kosong. Tidak terlihat apapun atau terdengar suara-suara manusia. Tapi anehnya, kami benar-benar bisa merasakannya. Seperti suara ruangan yang sangat ramai dan penuh sesak. Kami juga tidak tahu kenapa kami bisa merasakan hal yang sama seperti itu. Karena dikejar waktu, kami segera mulai mengerjakan mixingan. Kami meminjam ruang ini karena hanya komputer disinilah yang pas untuk dipakai mengerjakan kebutuhan kami. Sudah setengah jam berjalan dan kami benar-benar merasa tidak nyaman. Seperti ada banyak mata berdiri di belakang kami. Lihat apa yang kami kerjakan. Dan tidak jarang aku tiba-tiba melihat ke belakang dan seisi ruang. Ini adalah perasaan teraneh yang pernah aku alami seumur hidupku.
Kami kembali fokus pada pekerjaan kami. Ketika tiba-tiba udara dingin berhembus melewati leher belakang kami. Kami yang tadinya sedang berdiskusi tiba-tiba diam. Dengan suara pelan, Fauzi bertanya, apakah aku dan Dandi merasakan hal yang sama? Aku serta Dandi hanya mengangguk pelan. Seketika bulu kuduku langsung merinding. Aku mulai takut dan aku yakin Dandi serta Fauzi juga pasti ketakutan. Belum hilang ketakutan kami, tiba-tiba kami dikagetkan oleh suara telepon berdering. Astaga, ternyata yang berbunyi adalah telepon antar ruangan yang memang jadi salah satu fasilitas di sekolahku. Dan kami langsung berpikiran yang macam-macam dan hanya bisa terdiam melihat telepon ruang produksi itu berdering. Sekitar 30 detik kemudian, telepon berhenti berdering. Kami semua diam. Tiba-tiba Dandi berkata, bagaimana jika seandainya telepon tadi berasal dari kelas 3 IPA 1? Kami semua kontan menjerit. Ah, ngapain sih si Dandi? Bercandanya benar-benar tidak lucu. Kemudian Dandi berjalan ke arah telepon. Aku pikir dia mau mencabut kabel teleponnya. Tapi kemudian aku tahu bahwa dia berniat menelpon ke nomor kelas 3 IPA 1. Katanya dia penasaran. Aku seperti kehabisan nafas tiba-tiba. Di satu sisi aku takut, tapi aku juga penasaran. Lalu Dandi mengangkat gegang telepon, menaruh di telinganya, dan mulai menekan nomornya. 1, 3, 6. Kami semua diam menahan takut. Dan aku terus melihat ekspresi wajah Dandi yang tegang. Dan tiba-tiba Dandi membuka mulutnya dan berteriak, "Ah, ada yang angkat!" Kami berlari sekuat tenaga keluar dari ruang produksi, lari sekencang-kencangnya. Kami ingin segera keluar dari bangunan sekolah dan mendatangi satpam di gerbang. Ketika lewat deretan kelas 3, aku sekilas melihat ke arah 3 IPA 1. Lampunya mati nyala. Dan tepat di depan pintu kelas, aku bisa melihat satu sosok tinggi besar, hitam, berdiri tegak. Ah! Aku mempercepat lariku menuju pos satpam. Dan kami sampai di pos satpam dengan terengah-engah. Untung di sana ada Pak Dadi, satpam sekolah. Dengan gugup, kami langsung menceritakan semua kejadian tadi. Dan Pak Dadi lalu bertanya, pas masuk ke ruang produksi, kalian assalamualaikum dulu enggak? Kami semua saling berpandangan. Astaga, ternyata itu penyebabnya. Karena tidak ada satupun di antara kami yang mengucapkan salam tadi.
kalian benar-benar ada, muncullah di hadapanku. Tepat saat aku membuka mata. Setelah selesai mengucapkan kalimat itu, Esa menarik nafas dan membuka matanya. Seketika mulutnya menganga. Matanya terbelalak menunjukkan bahwa Esa sangat kaget. Tak lama, mengalir darah dari hidungnya. Dan Esa pun pingsan. Kejadian itu sudah seminggu berlalu. Tapi aku masih sering gemetaran. Karena selalu terbayang-bayang keadaan Esa saat itu. Sepertinya Esa dan aku adalah orang yang paling rasional dan paling logis di Bandung. Kami tidak mau kehidupan kami dipenuhi oleh hal-hal yang tidak masuk akal. Segala sesuatunya harus berjalan dengan logika. Bahkan kami selalu berusaha merasionalkan Tuhan. Itulah kenapa aku dan Esa sangat tidak percaya dengan yang namanya hantu, makhluk gaib dan sejenisnya. Sampai minggu lalu, seorang teman menantang kami untuk berinteraksi dengan hantu di sebuah kuburan Cina di daerah Cisarua. Di sanalah untuk pertama kalinya aku mengalami kejadian yang tidak masuk akal dalam hidupku. Entah apa yang dilihat Esa saat itu, Esa baru menyadarkan diri esok harinya. Dan sampai saat ini, dia masih belum mau bicara sepatah kata pun soal apa yang dilihatnya malam itu. Tiap kali kutanya, dia langsung gemetaran. Hal itu membuatku semakin penasaran. Tapi seolah Esa tahu apa yang kupikirkan, dia menyarankanku untuk membuang rasa penasaranku jauh-jauh dan menjalani hidup seperti biasa. Rasanya nikmat sekali. Entah berapa lama aku tidak keramas, jujur saja, semenjak kejadian itu, aku jadi sering linglung. Mungkin karena syok. Aku memejamkan mata dan merasakan air hangat mengalir dari kepalaku hingga ujung kakiku. Aku merasakan otot-otot tubuhku sedikit santai. Tiba-tiba saja, aku teringat kata-kata Esa seminggu yang lalu. Wahai iblis, setan, jin dan apapun sejenisnya, sumpah demi Tuhan, kalau kalian benar-benar ada, muncullah di hadapanku. Tepat aku mati. Kata-kata itu terus terngiang-ngiang di telingaku, sampai akhirnya tanpa sadar aku mengucapkannya berkali-kali. Masih sambil memejamkan mata, aku terus mengucapkan kalimat itu. Aku lalu berhenti mengucapkannya. Air masih mengalir dari shower dan aku siap membuka mataku. Aku bisa merasakan jantungku berdegup kencang. Di dalam hati, aku mulai menghitung. 1, 2. Astaga! Aku langsung membuka mataku. Aku benar-benar kaget oleh bunyi tadi. Aku melihat ke sekeliling. Ternyata tempat sabun cair yang aku simpan di rak kamar mandi jatuh. Aku tidak tahu apa yang membuatnya jatuh. Yang jelas, itu akhirnya membuatku segera menyelesaikan mandi malamku. Aku duduk di depan meja rias sambil mengeringkan rambut. Dan aku berpikir,
Kenapa aku tidak melihat apa-apa ya? Kenapa Esa bisa melihatnya sementara aku tidak? Aku lalu menatap cermin, melihat bayanganku sendiri. Bahkan aku sendiri pun bisa melihat rasa penasaran itu keluar dari mataku. Aku lalu kembali menutup mata dan mengucapkannya kembali. Wahai iblis, setan, jin dan apapun sejenisnya, sumpah demi Tuhan, kalau kalian benar-benar ada, muncullah di hadapanku tepat saat aku membuka mataku. Aku mengucapkannya sekitar 3 kali. Dan aku kembali menghitung di dalam hati. 1, 2, 3. Aku membuka mataku. Hah? Semuanya masih sama. Tapi jantungku berdetak kencang sekali. Aku menatap diriku di cermin, melihat ke belakangku lewat cermin. Sama sekali tidak ada yang berubah. Kemudian aku membalikkan badanku dari cermin untuk melihat seisi kamar. Saat itulah aku mulai merasakan sesuatu. Panas. Tubuhku tiba-tiba panas. Aku lalu memastikan AC di kamarku menyala ke suhu yang paling dingin. Tapi aku merasakan tubuhku semakin panas. Sepertinya aku mulai berkeringat. Panas sekali. Apa ini? Kenapa aku? Aku mulai berjalan sempoyongan karena tidak kuat menahan panas. Sampai akhirnya aku kembali duduk di depan meja rias dan melihat diriku di cermin. Astaga! Aku melihat tubuhku. Aku melihat tubuhku mengeluarkan asap. Gila! Ini gila! Aku menutup wajahku dengan kedua tanganku. Aku mulai menangis. Rasanya aku akan mati. Aku tidak kuat lagi menahan rasa panas ini. Kemudian aku melepaskan tanganku dari wajahku dan membuka mataku. Astaga! Waktu terasa berhenti. Aku melihat 2 sosok di hadapanku. Satu sosok laki-laki berbaju hitam, sangat tinggi dan bertubuh besar. Dia berdiri tegak. Tangan kanannya menjinjing seorang wanita yang terbakar. Wanita itu aku. Kemudian aku merasakan wajahku semakin panas. Dan sesuatu keluar dari hidungku. Darah. Dua hari setelah kejadian itu, aku terbaring di tempat tidurku. Dan seseorang berdiri di sampingku. Esa. Dia mendekatkan bibirnya ke telingaku dan berbisik. Kamu tahu apa yang aku lihat hari itu? Aku lihat neraka. Oktober 2009, aku dan Esa resmi terdaftar sebagai santriwati di sebuah pesantren di Ciamis. Sampai sekarang, saat kisah ini diceritakan.
cerita sudah kamu dengarkan, insan muda. Masih sanggup untuk mendengarkan cerita lainnya? Sebelum kita lanjut ke cerita terakhir kita, kami pamit undur diri. Semoga apa yang sudah kita lakukan bersama di malam ini bisa menambah informasi untuk diri kamu. Ingat, jangan pernah dengerin sendirian. Sob, makasih ya. Udah banyak bantuin gue dan gue kayaknya banyak repotin lo. Santai aja kali, kan kita kayak di film Thailand yang kita tonton. We are best friends till die. Persahabatan adalah suatu hal yang penting buatku. Apalagi kalau sahabatnya selalu sejalan dan sepikiran seperti aku dan Ado. Iya, Ado. Malam itu Ado sudah berdiri di depan pintu rumahku dengan tubuh yang basah kuyup dan ia menggigil kedinginan. Ado meminta izin untuk menginap di rumahku. Ya, sebagai sahabat baiknya, rumahku selalu terbuka buat Ado. Ado lalu masuk dan mengeringkan badannya dengan handuk yang tergantung di pintu kamarku. Dia benar-benar kedinginan. Setelah minum teh hangat, aku menyuruhnya untuk mengganti baju. Dan beberapa menit kemudian, Ado sudah telungkup seperti orang mati di atas kasurku. Dasar Ado, biasanya dia tidak pernah mau untuk tidur cepat. Ngantuk. Aku pun segera merebahkan diri di samping Ado. Mataku perlahan tertutup dan aku pun tertidur. Aku baru saja tidur beberapa menit. Tiba-tiba saja aku terbangun. Aku lihat Ado masih tertidur dan aku akhirnya kembali ke posisi tidurku. Kali ini posisiku membelakangi Ado. Dan astaga. Aku melihat seseorang duduk di meja belajarku. Seseorang itu sedang duduk tertunduk melihat fotoku dan Ado yang ada di situ. Dia memegangi foto berfigura putih itu lalu dia menangis. Tapi kok sepertinya aku tahu orang itu. Itu kan, wah, itu Ado. Itu kan Ado. Aku langsung terbangun dan spontan aku melihat ke pinggir kananku dan iya, di sebelahku Ado masih tertidur. Lalu siapa yang ada di meja belajarku? Aku mencoba berdiri dan aku membangunkan Ado. Aku pelan-pelan menunjuk ke arah meja belajar. Dan Ado yang sudah terbangun, dia hanya diam melihat ke arah yang aku tunjukkan. Aku mengajak Ado untuk mendekati makhluk yang mirip Ado itu. Aku mencoba menyentuh pundaknya. Dan Astaga, bukannya dia mirip sekali seperti Ado. Lalu aku menengok ke arah Ado yang tadi ada di atas kasur. Dan tidak ada siapa-siapa di atas kasur. Astaga, ketika aku membalikkan badan dan makhluk yang mirip Ado itu pun sudah tidak ada.
Apa ini? Aku berlari keluar kamar dan mengetuk pintu kamar abangku. Tiba-tiba saja seluruh pandanganku menjadi gelap. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Aku terbangun di atas lantai koridor antara kamarku dan kakakku. Lalu... Halo? Sob, makasih ya. Udah banyak bantuin gue dan gue kayaknya banyak repotin lo. Santai aja kali. Kan kita kayak di... Kepalaku bagai disambar petir, pusing dan tidak karu-karuan. Jantungku berdetak kencang sekali. Aku duduk jongkok dan menyenderkan badanku ke tembok. Lalu datang seseorang menyodorkan air. Aku lalu mengambil gelas dan... Astaga!